Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe. Dan kali ini saya akan memulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Perkenalkan, namaku Safira. Kejadian ini aku alami di tahun 2007. Masih teringat jelas kejadian mencekam malam itu. Tubuh kami seakan mematung diselimuti hawa dingin yang menyeruak. Setiap kami melewati satu rumah kosong yang konon katanya adalah bekas rumah pesugihan. Aku dan Lestari berteman sejak kecil. Kami selalu bermain bersama. Karena memang kami satu desa. Bahkan sekolah kami pun sama. Namun, Lestari masih adik kelasku. Waktu itu kami masih tingkatan sekolah dasar. Lingkungan dan orang tuaku selalu mengajarkan pentingnya ilmu agama, serta selalu menjalankan sholat 5 waktu. Aku pun menaati apa yang sudah menjadi kebiasaan keluargaku yang tidak pernah meninggalkan sholat. Jika hari masuk sekolah, aku selalu sholat subuh di rumah. Namun, ketika hari libur, aku selalu berangkat ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Biasanya aku selalu menjemput Lestari, temanku, untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang memang tidak jauh dari rumahku. Jarak masjid tersebut hanya sekitar 1,5 kilo. Dan itu selalu aku lakukan dari dulu. Malam itu, sehabis sholat isya, aku dan Lestari bermain sejenak di halaman rumah. Karena besok hari Minggu, jadi kami pun meluangkan waktu untuk sekedar mengobrol. Dek, nanti kita sholat subuh di masjid ya, ajakku kepada Lestari. Iya mbak, tapi jemput di rumahku ya, jawabnya dengan raut bahagia. Lumayan lama kami bermain dan mengobrol. Tak terasa sudah pukul 9 malam. Aku dan Lestari beranjak pulang ke rumah untuk beristirahat. Begitu nyenyaknya aku tertidur, waktu seakan berjalan dengan cepatnya, hingga terdengar sayup suara adzan subuh dari arah masjid. Nak, ayo bangun, waktunya sholat subuh. Ibu dengan lembut membangunkanku dari lelapnya mimpi. Iya bu, aku menjawab dengan senyuman.
Setelah selesai mandi dan mempersiapkan mukena, segeralah aku berpamitan kepada orang tuaku untuk menjemput Lestari. Karena kami sudah janjian untuk sholat berjamaah di masjid. Tak memakan waktu lama, aku sudah sampai di rumah Lestari. Namun, terasa agak sepi malam itu. Biasanya, ada 1 atau 2 warga kampung yang lewat. Namun, waktu itu sepi, tak satu pun ada yang lewat. Sesampainya di rumah Lestari, segeralah aku mengetok pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, Dek Lestari. Waalaikumsalam. Terdengar suara Ibu Lestari menjawab dari dalam rumah. Iya, sebentar Nok, ucap Ibu Lestari sembari membukakan pintu. Tak lama, Lestari pun keluar dengan mengenakan mukena. Kami segera berangkat menuju masjid. Tak jauh memang jarak rumah kami menuju masjid. Namun, kami harus melalui sebuah rumah kosong yang kabarnya rumah itu dulunya dihuni pemilik pesugihan. Setiap melewati rumah tersebut, kami selalu merinding dibuatnya. Dan memang benar, ketika tepat berada di depan rumah tersebut, langkah kami tiba-tiba berhenti. Aku melihat sosok kaki tanpa tubuh berjalan melewati remang-remang di halaman rumah itu. Badanku terasa dingin, kaku. Ada hawa aneh yang seakan mencengkeram. Dek, kamu lihat itu? Tanyaku lirih pada Lestari. Iya Mbak, aku melihatnya, jawab Lestari dengan memegang erat lenganku, menggambarkan rasa ketakutan yang menyelimuti pikirannya. Hanya sekejap, sosok kaki tersebut menghilang entah kemana. Langkah kami terasa berat, seakan hawa dingin menyeruak masuk membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba ada suara terdengar dari dalam rumah kosong tersebut. Sontak kami berdua lari secepatnya menuju lokasi masjid. Waktu itu tak satu pun terlihat ada orang di sepanjang jalan kami berlari. Hingga sudah dekat dengan halaman masjid, barulah kami melihat ada beberapa warga yang hendak sholat. Sejenak kami duduk di serambi masjid, seraya mengatur nafas yang terengah-engah. Pagi itu selesai sholat, kami tidak berani pulang ke rumah. Aku dan Lestari hanya bisa menunggu di serambi masjid hingga matahari sudah berada di ufuk timur dan menunjukkan pukul 6 pagi. Barulah kami berdua melangkah pulang. Hingga cerita ini diunggah, aku dan Lestari masih teringat jelas pengalaman mistis waktu itu. Namun,
Rumah kosong tersebut saat ini sudah dibeli oleh seseorang untuk dibangun menjadi rumah kos. Meskipun keadaan rumah tersebut sudah ramai, tapi pengalaman tersebut akan selalu aku ingat dan akan selalu menjadi pengalaman bersama Lestari temanku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.